Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, eh, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara semuanya semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita bisa berkesempatan untuk bertemu lagi untuk belajar bersama lagi. Seperti biasa, kita akan membahas dua kitab di sini. Yang pertama, kitab I'rab Hadis Arba'in An-Nawawi dan kitab Risalatul Mudzakarah. Kita mulai dari kitab I'rab Hadis Arba'in An-Nawawi, kita sampai pada hadis yang ke-14 ya. Al-Hadis Ar-Rabi' Asyar, hadis yang ke-14 bunyinya An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-14 ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud ya, Abdullah Ibnu Mas'ud an Ibni Mas'ud. An di sini merupakan huruf jar, ibni majrur dengan an, kemudian ibni dia mudhof dan Mas'ud adalah mudhof ilaih. Ya. Majrur dan tanda jarnya adalah kasroh. Radhiyallahu taala anhu, radhiya itu adalah fiil madi, lafzul jalalah merupakan fa'ilnya, ta'ala adalah fiil madi, anhu jar dan majrur. Qala radhiyallahu taala anhu ini dinamakan dengan jumlah doaiyah ya, kalimat doa yang apabila kita mengartikannya nanti kita tambahi dengan lafadz semoga ya, semoga Allah taala ridho darinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud ini beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya ini adalah la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. La, seperti kita ketahui bahwasanya la itu adalah merupakan harfu nafi. Ya, la ini merupakan harfu nafi. Jadi huruf yang dipergunakan untuk peniadaan. Jadi artinya tidak. Yahillu merupakan fi'il mudhari ya, karena la ini bukan termasuk nawasib maupun jawazim, maka fi'il mudhari tersebut tetap pada hukum aslinya ya. Hukum asli fi'il mudhari adalah marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah. La yahillu. Kemudian setiap fi'il butuh kepada fa'il ya, setiap fi'il itu butuh kepada fa'il. Fa'il dari yahillu adalah damu. Damu, la yahillu damu. Damu di sini merupakan fa'il yang ya, hukumnya adalah rofa ya, marfu, hukumnya rofa, tanda rofaknya adalah dhammah. Damu mudhof, imri'in mudhof ilaih, majrur dan tanda jarnya adalah kasroh. Artinya la yahillu damu mri'in muslimin, tidaklah halal. Yahillu itu artinya halal. Tidaklah halal dam, artinya adalah darah. Imri'in seorang. Tidaklah halal darah seseorang. Muslimin ini merupakan sifat dari imri'in. Muslimin ini merupakan sifat dari imri'in. Bagaimana kita ketahui bahwasanya sifat itu merupakan salah satu dari tawabi. Tawabi itu adalah kata-kata yang nanti mengikuti kepada apa yang mengikuti hukum dari apa yang diikutinya. Tawabi itu antaranya adalah ada atof, ya, kemudian ada naat, kemudian ada badal, kemudian ada taukid. Ya, empat ini diistilahkan dengan tawabi. Tawabi itu merupakan jamak dari tabi'un. Tawabi itu merupakan jamak dari tabi'un. Tabi'un itu merupakan isim fa'il dari fi'il tabi'ah.
Ya, tabi'ah atau taba'ah artinya adalah mengikuti. Jadi kalau tawabi itu merupakan kata-kata yang mengikuti hukum dari apa yang diikutinya. Nah, di sini muslimin merupakan salah satu dari tawabi yaitu naat atau sifat. Ya, naat atau sifat. Sebagaimana mausufnya atau yang disifati imri'in ini dia majrur, maka muslimin juga majrur karena hukumnya itu ikut kepada apa yang diikutinya. Ya, muslimin itu merupakan naat, majrur dan tanda jarnya adalah kasroh. Tidaklah halal darah seseorang yang muslim. Tidak halal darah seseorang yang muslim. Illa bi ihda salas. Ya. Illa di sini disebut dengan adatu hasrin. Kalau kita lihat di sini illa, nah ini kan tulisannya adalah adatu hasrin. Ada adat ini artinya adalah alat hasrin itu pembatas, ya, alat pembatas. Yang nanti hasr itu bisa diartikan hanya. Di dalam bahasa Indonesia, hasr itu diartikan hanya. Bi ihda salasin. Ya, bi ihda salasin ini, ba ini merupakan huruf jar. Ihda majrur dengan ba. Kemudian ihda adalah mudhof. Salasin mudhof ilaih. Ya. Kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Di sini saya artikan ada darinya, ya salah satu. Ihda ini kan artinya satu. Saya katakan di sini bahwasanya artinya ihdatsalatsin salah satu dari tiga perkara. Kalau kita ingat-ingat kepada bab idhofah, ya, bab mudhof ilaih itu ada mudhof ilaih itu yang berartian, ya ada idhofah itu yang berartian lam atau artinya milik seperti kita Buzaidin. Kita Buzaidin artinya adalah kitabnya Z. Ya, kitab milik Z itu berarti bermakna lam. Jadi idofahnya itu bermakna lam. Ada yang idofahnya itu bermakna min. Ya, seperti ini. Ihda salasin. Ihda salasin. Salah satu dari tiga perkara. Ya, salah satu dari tiga perkara. Tidaklah halal seseorang, tidaklah halal darah seseorang muslim kecuali dengan salah satu tiga perkara. Kemudian di sini Rasulullah menyebutkan tiga perkara itu at-tayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang pertama adalah at-tayyibuz zani. Ya, yang pertama adalah at-tayyibuz zani. Kalau secara i'rab atau secara kedudukan at-tayyibu ini merupakan khobar dari mubtada mahzuf atau mubtada yang dihapus, mubtada yang dihilangkan atau mubtada yang dihapus. Yang mana mubtada tersebut adalah hiya, ya. Mubtada tersebut adalah hiya. Itu itu atau dia salah satunya adalah as-sayyibuz zani. Jadi as-sayyibu ini adalah khobar, hukumnya marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah. Az-zani ini merupakan sifat dari as-sayyibu, sifat atau naat dari as-sayyibu. Jadi kalau misalnya kita jelaskan di sini harokatnya maka dibaca as-sayyibuz zaniyu, as-sayyibuz zaniyu. Tetapi karena ini disebut az-zani, ini kan termasuk isim mangkus, ya, termasuk isim mangkus. Ya, apa itu isim mangkus? Isim mangkus itu adalah isim yang akhirannya adalah ya. Ya, akhirannya adalah ya, sebelum ya dikasroh. Huruf sebelum ya-nya dikasroh. As-sayyibuz zaniyu. Tapi di sini karena berat untuk menjelaskannya sehingga tidak perlu dijelaskan. eh, jadi i'rabnya muqaddar saja. Ya, i'rabnya itu dikira-kirakan saja. As-sayyibuz zani artinya adalah as-sayyib adalah apa ya? Seorang yang telah menikah. Ya, as-sayyib itu artinya adalah seseorang yang telah menikah. Az-zani
yang berzina. Ya, seorang yang telah menikah yang berzina, maka dia itu halal darahnya. Ya, ini kalau secara fikih disebut zinanya itu zina muhson. Zinanya itu zina muhson. Muhson itu apa artinya? Muhson itu dari kata hasona. Hasona itu artinya adalah melindungi. Ya. Hasona itu artinya adalah melindungi. Muhson itu merupakan isim maf'ul dari hasona. Muhson itu merupakan isim maf'ul dari hasona. Yang artinya dilindungi. Maksudnya dilindungi itu apa? Si seseorang ini dia sudah memiliki pelindung dari syahwatnya, yaitu pasangannya, yang seharusnya dia melakukan hal tersebut ya dengan pasangannya, tetapi kenapa dia melakukan dengan orang yang bukan pasangannya? Maka di sini dia disebut dengan zina muhson. Nah, zina muhson itu di dalam Islam ya secara fikih hukumnya nanti dia akan dihukum rajam. Ya, dia dihukum rajam. Jadi dia diikat, kemudian dilempari batu, batunya tidak boleh terlalu besar, tidak boleh juga terlalu kecil. Jadi batunya itu mu'tadil. Mu'tadil itu eh, sedang-sedang saja. Kenapa nggak boleh terlalu besar? Nanti cepat meninggalnya. Ya, cepat meninggalnya. Langsung kalau batunya itu besar sekali, ya dilempar satu kali, kemudian dia meninggal kan tidak ada apa namanya? Tidak ada unsur hukumannya di situ ya untuk orang yang berzina tersebut. Dan juga tidak ada unsur jera untuk orang-orang yang melihat hukuman tersebut karena langsung meninggal. Jadi batunya yang dipakai untuk merajam itu adalah batu yang sedang-sedang saja. Itu hukum dari zina muhson. Jadi dia tidak termasuk di dalam orang yang atau muslim yang tidak halal darahnya. Dia itu muslim yang halal darahnya karena melakukan zina muhson. Di sini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW at-tayyibuz zani, seorang yang telah menikah dan dia berzina. Kemudian kalau kita lihat di syarahnya, di sini dijelaskan bahwasanya sebentar, sebentar. Nah ini qala Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tayyibuz zani arada bithayyib, ya. Rasulullah menghendaki dengan sayyib itu, ya arti dari sayyib itu adalah man tazawwaja wa wati'a fi nikahin sahihin. Adalah orang yang telah menikah dan telah atau pernah melakukan hubungan suami istri fi nikahin sahih, di dalam nikah yang sah. Tsumma zana ba'da dzalik, kemudian dia berzina setelah itu. Ya. Fa innahu yurjam. Ya, maka dia hukumannya adalah dirajam. Wa illam yakun mutazawwijan fi halati zina. Ya, wa illam yakun mutazawwijan fi halati zina. Meskipun dia tidak dalam keadaan menikah, maksudnya dia itu sudah janda, kalau perempuan atau duda apabila laki-laki, ya. Meskipun dia itu sudah janda maupun sudah duda, berarti dia adalah seseorang yang pernah menikah dan pernah melakukan hubungan suami istri di dalam pernikahan yang sah. Kemudian dia itu berzina, maka zinanya ini disebut dengan zina muhson.
Yang mana zina muhsan ini hukumannya adalah dirajam. Fa innahu yurjam. Seperti itu. Itu berhubungan dengan seseorang yang muslim yang halal darahnya. Itu yang pertama. At-thayyibuz zani. Kemudian wan nafsu bin nafsi. Wan nafsu bin nafs. Waw ini adalah waw atof. Kemudian an nafsu ini maksud kepada as-sayyibu. As-sayyibu dia marfu, an nafsu juga marfu juga. Bin nafsi itu jar majrur. Arti dari an nafsu bin nafsi itu adalah nyawa dengan nyawa. Ya, nyawa dengan nyawa, jiwa dengan jiwa. Maksudnya apa? Di sini termasuk muslim yang halal darahnya apabila dia menghilangkan nyawa dari muslim lain secara sengaja. Kemudian hukumannya orang yang membunuh muslim lain secara sengaja, kalau kita menyebutnya di dalam hukum kita itu pembunuhan berencana, ya seperti itu. Itu kalau secara hukum Islam, hukumannya adalah dikisos. Ya, hukumannya adalah dikisos. Kisos itu apa? Dibalas. Kalau dia membunuh seorang muslim tanpa ada hak, ya, kemudian pembunuhannya itu disengaja, berencana, maka dia juga dibalas, dibunuh. Dia tidak dibalas, dibunuh. Nanti di dalam hukum fikih, empat mazhab itu ada ada perselisihan, bukan perselisihan apa ya, perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ya, tentang bagaimana seorang tersebut dibunuh. Ya, orang yang telah membunuh orang lain dengan pembunuhan berencana tadi, bagaimana dia itu dibunuh. Ada yang mengatakan, ya Imam Syafi'i mengatakan, ya dia dibunuh dengan cara, ya, dengan cara bagaimana dia membunuh. Ya. Kalau dia pakai pedang, ya dibunuh pakai pedang. Kalau dia pakai benda tumpul, ya dibunuh dengan benda tumpul. Seperti itu. Ada yang mengatakan, oh tidak, ya dibunuhnya itu harus dengan pedang. Ya, dibunuhnya itu harus dengan pedang. Nah, itu adalah pembahasan fikih. Walhasil yang kita sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis ini, kita harus tahu bahwasanya tidak mudah, tidak mudah seorang muslim itu dilukai. Tidak mudah seorang muslim itu kemudian tanpa alasan yang jelas dibunuh. Itu tidak boleh mudah-mudah seperti itu. Karena apa? Konsekuensinya juga berat. An-nafsu bin nafsi. Siapa yang menghilangkan nyawa, maka dia juga dihilangkan nyawanya. Seperti itu. Kalau kita lihat di dalam sejarah, ya kita coba melihat kepada sejarah terlebih dahulu. Eh, Khalifah Utsman bin Affan, ya, Khalifah Utsman bin Affan itu beliau meninggal dibunuh, ya, meninggal dibunuh oleh dua orang, ya, ada yang menyayatnya, kemudian ada yang eh, me- menembus kepala beliau dengan besi seperti itu. Jadi ini pembunuhan berencana dan dua orang yang membunuhnya. Nah, dua orang ini setelah berhasil membunuh Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian lari, lari ke negara-negara tetangga. Kemudian setelah itu yang menjadi khalifah pengganti daripada Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian singkat cerita, para sahabat itu menuntut Khalifah Ali bin Abi Thalib ini untuk membereskan kasus Sayyidina Utsman bin Affan yang terbunuh itu
sehingga mereka menuntut supaya orang yang bersalah itu, dua orang itu dikisos. Nah, di sini dari hati-hatinya Sayyidina Ali terhadap nyawa, ya terhadap nyawa, karena tidak sembarangan nyawa itu dibunuh. Beliau mengatakan kepada para sahabat bahwasanya, oh sekarang ini apa bukti-bukti ini masih belum cukup. Ya, kita perlu untuk melengkapi bukti dulu, nanti kita bisa untuk mengeksekusi orang yang bersalah itu. Tapi para sahabat karena ada yang menghasut, ya ada yang menghasut, kemudian mereka marah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena tidak kunjung menyelesaikan masalah kasus Sayyidina Utsman bin Affan ini. Akhirnya terjadi perselisihan antara mereka dan lain sebagainya. Yang jadi teladan bagi kita di sini adalah di mana Khalifah Ali bin Abi Thalib ini beliau sangat hati-hati sendiri terhadap eksekusi dari orang yang bersalah tadi. Kalau belum jelas, ya belum sempurna buktinya, masih belum berani untuk memutuskan orang ini dibunuh. Karena apa? Ya ini tidaklah halal darah seseorang yang Muslim kecuali dengan sebab. Ya, harus ada sebabnya. Dan sebabnya itu harus jelas terbukti. Tidak boleh rampangan, tidak boleh asal-asalan. Ya, di antara sebab tersebut adalah an-nafsu bin nafsi. Jikalau ada seseorang yang membunuh Muslim secara sengaja, maka dia boleh untuk dibunuh. Maksudnya dia dibalas, dikisos. Nah, itu yang kedua. Sebab yang kedua, di mana darah seorang Muslim itu halal. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihi. Wawunya wawu atof, at-tariku ini merupakan ma'tuf. Ya. Kata ini ma'tuf kepada as-sayyibu. Ya, jadi bukan kepada an-nafsu, tapi kepada as-sayyibu. Ya, ma'tuf itu kepada yang paling awal. Karena dia adalah imamnya. Ya, as-sayyibu ini istilahnya adalah imamnya. An-nafsu ini makmum kepada as-sayyibu. Ya, ma'tuf kepada sayyibu. At-tariku ini juga makmum kepada as-sayyibu. Gak boleh makmum itu makmum itu mengikuti kepada makmum. Makmum ya mengikuti kepada imam. Itu istilahnya seperti itu. Jadi kalau ada atof ya berkali-kali seperti ini kan ada dua kali atof. Nah, kembalinya itu atau ma'tufnya itu kepada yang paling awal. Ya, bukan kepada kata yang ada sebelumnya, tapi kembalinya itu kepada kata yang paling awal. Watariku lidinihi dan orang yang meninggalkan agamanya. Orang yang meninggalkan agamanya. Apa maksudnya meninggalkan agamanya itu? Murtad. Al-mufariqu lil jamaah. Yang memisahkan diri dari jamaah. Kalau di sini kita baca syarahnya, ya ini kan, watariku lidinihi dan orang yang meninggalkan agamanya. Aili jami'ihi wahwal murtad. Dia itu adalah orang yang murtad. Al-mufariqu lil jamaah huwa sifatun muakkidatun litarik lidinihi. Ya. Al-mufariqu lil jamaah ini merupakan sifat dari at-tariku. Ya, al-mufariqu ini adalah sifat dari at-tariku yang menegaskan untuk orang yang meninggalkan agamanya ini ya, la mustaqillah wal murad bil jamaah dan yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah jamaatul muslimin. Ya, kumpulannya orang Islam. Fa'idza raja'a ilal Islam la yuqtal. Apabila dia kembali ke Islam, jadi dia habis murtad kemudian disuruh tobat, dia mau tobatnya itu apa ya? Masuk Islam lagi. Kalau dia mau masuk masuk Islam lagi, maka dia tidak dibunuh. Kalau dia tidak mau untuk masuk Islam lagi, ya dia hukumannya secara hukum Islam itu dibunuh. Ada lagi termasuk di dalam fikih ya, di dalam hukum Islam ini orang yang seorang Muslim yang kemudian
halal darahnya. Itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, sholat seperti apa? Meninggalkan sholat jahidan. Ya, jahidan itu apa artinya? Mengingkari kewajiban sholat. Jadi dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Kalau mengingkari kewajiban sholat berarti dia istilahnya itu di dalam usul fikih, ya, dalam usul fikih istilahnya itu dia eh, telah meninggalkan atau telah mengingkari ma yu'lamu minad din bid-darurah, ya, sesuatu yang me, telah maklum, ya, telah maklum, telah diketahui itu adalah inti daripada ajaran Islam, seperti itu, ya. Ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang kemudian eh, bisa menjadi dalil di dalam hukum fikih yang kita pelajari, meskipun hukum tersebut tidak diterapkan, ya, tidak diterapkan di negara kita, tapi ini secara Islam hukumnya seperti itu. Kemudian jangan jangan menuduh bahwasannya dari seperti ini, oh ini hadis-hadis yang termasuk radikal, ya ajaran yang radikal, bukan. Ini bukan ajaran yang radikal. Jadi ini merupakan tarhib. Tarhib itu apa? Tarhib itu adalah ancaman, ancaman. Seharusnya ketika ada hukum seperti ini, ya ada hukum seperti ini, itu orang akan lebih berhati-hati dan tidak melakukan hal-hal yang telah disebutkan di sini. Karena apa? Karena ya mereka takut, ya zajir, zajir itu mereka takut akan konsekuensinya. Konsekuensinya adalah dihilangkan nyawanya. Ya, ini adalah hadis-hadis atau ini adalah termasuk nas-nas atau dalil-dalil yang kemudian dipakai untuk mengantisipasi. Ya. Jangan sampai di masyarakat itu ada orang-orang yang berbuat hal-hal seperti ini. Karena kerugiannya itu bukan kerugian personal, tapi kerugiannya itu adalah kerugian jamaah. Seperti misalnya apa namanya? Ini berhubungan dengan zina, ya berhubungan dengan zina. Kalau di di dalam hukum kita, di dalam hukum kita itu ada sebuah apa ya istilahnya menggampangkan lah, meremehkan hal-hal yang berhubungan dengan zina ini, sehingga kalau ada misalnya ini, misalnya ada laki perempuan, kemudian mereka ketahuan digerebek zina, kemudian ditanya mereka itu suka sama suka. Nah, itu kan hukumannya kan tidak tidak seberat kalau kita menoleh kepada hukum Islam. Ya, hukumannya itu tidak seberat apabila kita menoleh kepada hukum Islam. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu meremehkan, meremehkan akhirnya tersebarlah perzinahan di mana-mana. Begitu juga an-nafsu bin nafsi ini membunuh orang dengan seenaknya saja. Ini juga merupakan suatu kemungkaran, kemungkaran yang apabila tidak ada zajr atau tidak ada ancaman-ancaman seperti yang disebut dalam hadis ini, maka bisa bisa kacau gitu loh. Masyarakat itu bisa kacau. Jadi di sini hal-hal yang seperti ini adalah bentuk ancaman. Ya kan? Seharusnya kalau ada ancaman dan orang itu tahu konsekuensinya, dia tidak akan berani untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak tidak hanya apa ya, oh ini hukum yang jahat, tidak seperti itu, malah lebih jahat, ya malah lebih jahat pelakunya, karena pelakunya itu bukan hanya menyebabkan kerugian personal, tapi kerugiannya itu juga kepada orang lain juga, seperti itu. Ini adalah hadis yang ke-14 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Apabila ada pertanyaan silahkan, kami persilahkan sebelum kita berpindah kepada bab yang berikutnya.
Mohon maaf, saya izin sebentar. Bapak Ibu, bila ada pertanyaan silakan. Nggak ada, saya.